Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tunjungan, Bapak Dr. Andes Muhammad Ali Rusek MPDI, selaku mentor dalam acara seminar orientasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta orientasi. Sebelum saya memaparkan materi saya, perkenalkan izinkan saya membacakan biodata diri. Nama saya Widwi Arianto, unit kerja SMA Negeri 1 Cepu. Saya mengampu atau mengajar mapel bahasa Indonesia. Sebelumnya di laporan saya nanti ada sekitar 5 bab ya, bab 1 sampai 5. Di bab 1 ini nanti ada yang pertama ada latar belakang diadakannya orientasi, terus yang kedua ada maksud dan tujuan dari orientasi, terus yang ketiga yang yaitu waktu dan tempat orientasi dilaksanakan. Latar belakang diadakannya orientasi yaitu P3K perlu memahami nilai-nilai dasar dan etika ASN seperti integritas, profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas atau yang terdapat pada nilai-nilai berakhlak. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN, kita dituntut untuk berperilaku sesuai dengan core value yang telah ditetapkan oleh pemerintah. ASN tidak boleh seenaknya bertindak dan setiap tindakan harus sesuai dengan nilai dan etika instansi dengan tujuan utama yaitu untuk mewujudkan visi misi pemerintah. Maksud dan tujuan dari orientasi yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Tujuannya peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Waktu dan tempat orientasi yaitu dimulai dari pembukaan tanggal 15 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Untuk tempatnya yaitu di OPD masing-masing. Bab 2 ini nanti ada 3 poin ya. Yang pertama ada visi dan misi Provinsi Jawa Tengah, terus yang kedua struktur organisasi dan tata kerja Provinsi Jawa Tengah, terus yang C manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Nah, di sini saya mengutipkan visi Provinsi Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Bab 3 ini nanti ada 3 poin ya. Yang pertama ada rencana strategis OPD, ini berisi visi dan misi sekolah. Terus yang B ada struktur organisasi dan tata kerja OPD atau sekolah. Terus yang T tugas pokok dan fungsi P3K di OPD. Visi. Nah, ini yang paling ditekankan yaitu mengenai rencana hasil kerja P3K. Nah, rencana hasil kerja P3K kerja di SMA Negeri 1 Cepu, masa kontrak 1 tahun, jabatan guru wali pertama guru bahasa Indonesia. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri yaitu supaya terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerja atasan langsung kepala sekolah yang diintervensi yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi yaitu
Jadi ya terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk nanti lebih jelasnya setelah bab 4 ini nanti ada data-datanya. Rencana hasil kerja yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Jadi di SMA 1 itu ada kombelnya ya. Nama kombelnya itu Ramansa Kombel. Aspek, nanti ada 3 aspek yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Indikator kinerja individu. Nah ini nanti tersusunnya laporan kegiatan praktik baik kombel. Nah ini nanti masuknya ke aspek kuantitas. Terus indikator kinerja individu yang selanjutnya itu terlaksananya kegiatan kombel yang dibuktikan dengan daftar hadir, dokumentasi kegiatan, dan sertifikat. Nah ini masuknya ke kualitas. Indikator kinerja individu selanjutnya yaitu terlaksananya kegiatan kombel sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Ini masuknya ke aspek waktu. Untuk target ini nanti 1 dokumen, terus 100% dan 12 bulan. Kegiatan dan tahapannya, yang pertama yaitu menganalisis rapor pendidikan untuk mengetahui aspek yang mengalami penurunan dan aspek yang perlu ditingkatkan. Nah, biasanya itu ada capaiannya ya, ada numerasi, literasi, dan karakter. Nah ini nanti yang akan dibahas dalam kombel tersebut. Kegiatan dan tahapan yang kedua yaitu melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Nah dari tabel tadi kira-kira yang dibutuhkan oleh peserta didik itu apa? Apakah numerasi atau literasi, seperti itu. Kegiatan dan tahapan yang ketiga yaitu memilih tema yang akan dibagikan dalam kegiatan praktik baik kombel tersebut. Nah temanya ini bermacam-macam ya. Salah satunya misal di SMA Negeri 1 Cebu itu ada 2 kegiatan yaitu kombel bahasa Inggris dan kombel yang secara umum. Untuk kombel bahasa Inggris itu biasanya dilaksanakan hari Selasa, dan untuk yang kombel umum itu biasanya dilaksanakan hari Jumat atau setiap hari Jumat. Nah dalam sebulan itu biasanya 2 kali seminggu. Kegiatan dan tahapan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik dalam kombel. Nah ini tadi ya waktu pelaksanaannya hari Selasa dan hari Jumat. Kegiatan dan tahapan yang kelima yaitu melakukan refleksi untuk mengetahui efektivitas dan dampak bagi guru dan peserta didik. Nah, setelah melakukan kegiatan tersebut, tahapan yang terakhir yaitu adalah refleksi. Nah, kira-kira kegiatan yang dilakukan itu sudah baik atau belum? Output kegiatan yaitu ada laporan kegiatan dan juga sertifikat kombel. Nah, penerapan nilai-nilai berakhlak di sini saya menerapkan 3 nilai. Yang pertama yaitu tentang kolaboratif, yaitu berdiskusi dan bekerja sama dalam tim kecil untuk menganalisis dan menentukan topik untuk berbagi praktik baik dalam kombel. Penerapan nilai-nilai berakhlak yang kedua yaitu tentang adaptif, memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan media, metode, model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, nilai yang ketiga yaitu tentang akuntabel. Nah, dalam kegiatan kombel, guru dapat menyusun laporan keterlaksanaan berbagi praktik baik dan menerapkan ilmu yang didapatkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Nah ini lebih lengkapnya ini ya,
rencana hasil kerja saya. Untuk tahun ini saya itu mengambil sekitar 56 poin karena di SMA 1 itu ditarget untuk yang P3K itu minimal harus 50. Terus untuk yang PNS itu harus 60 seperti itu. Di tahun ini saya mengambil 2 yaitu tentang webinar dan juga kombel ini. Jadi kan ada 8 di kinerja TRM itu saya ambil semua. Di dalam rencana hasil kerja tahunan saya ya, unit kerja di SMA Negeri 1 Cepu, jabatan saya sebagai guru ahli pertama guru bahasa Indonesia, masa kontrak tahun 2023 sampai 2028. Nah, tujuannya supaya terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerja atasan langsung, ini turunan dari yang tujuan. Nah, ini lengkapnya seperti ini. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi tadi ya, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Terus ada lagi rencana hasil kerjanya yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Aspeknya nanti ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, indikator kinerjanya yaitu yang pertama ada tersusunnya laporan kegiatan praktik dari kombel, terus terlaksananya kegiatan kombel yang dibuktikan dengan daftar hadir, dokumentasi kegiatan dan sertifikat itu untuk yang kualitas, dan terlaksananya kegiatan kombel sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Target satu dokumen untuk batas 100% untuk waktunya 12 bulan. Kegiatan dan tahapan yaitu menganalisis rapor pendidikan untuk mengetahui aspek yang mengalami penurunan. Tadi sudah saya jelaskan. Terus melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, terus memilih tema, yang keempat melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir itu melakukan refleksi untuk mengetahui efektivitas dan dampak bagi guru dan peserta didik. Terus output kegiatan yaitu laporan kegiatan dengan sertifikat kombel. Nah, di sini untuk sertifikatnya sekitar 16 sertifikat. Dan yang terakhir adalah penerapan nilai-nilai berakhlak. Nah, di sini saya mengambil nilai yaitu kolaboratif, adaptif, dan akuntabel. Nah, di bab terakhir ini nanti ada simpulan dan manfaat. Nah, simpulannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengenal tugas dan fungsi sebagai ASN serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. Yang kedua, menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dan bidang pendidikan. Yang keempat, membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerja. Dan yang terakhir itu ada manfaat. Di sini saya menggunakan 4. Yang pertama, orientasi ini membantu P3K memahami secara jelas peran dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara. Yang kedua, P3K dapat menghayati dan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Yang ketiga, orientasi ini membantu membangun karakter P3K yang berintegritas dan profesional. Dan yang terakhir, dengan adanya orientasi, P3K dapat lebih cepat beradaptasi dengan budaya kerja instansi dan berkontribusi secara optimal. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Kepada Bapak Ibu guru yang berkenan bertanya, saya persilakan. Oke, Bu Nurul. Terima kasih Bapak.
Tadi di sekolah panjenengan adanya pembel ya Bapak. Yes. Yang saya tanyakan, kira-kira hal menarik apa yang bisa panjenengan ambil dari pembel tersebut? Hal menarik yang terima kasih Bu Dul atas pertanyaannya. Hal menarik yang dapat diambil dari kegiatan komunitas belajar itu sebenarnya ada banyak. Tetapi di sini saya mengambil 3. Yang pertama itu ada belajar bersama. Terus yang kedua itu di sini ya, berbagi pengalaman dan ide, belajar bersama. Yang ketiga ada saling berbagi pengetahuan. Nah, berbagi pengalaman dan ide maksudnya yaitu Pembel menjadi tempat yang tepat untuk berbagi pengalaman dalam mengajar, berbagi ide inovatif serta mendapatkan masukan dari rekan sejawat. Terus belajar bersama yaitu melalui diskusi dan kolaborasi kita dapat belajar bersama-sama memecahkan masalah pembelajaran, mengembangkan materi ajar yang lebih baik dan menemukan metode pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir, saling berbagi pengetahuan. Di sini maksudnya guru dapat saling berbagi pengetahuan sehingga dapat memperkaya wawasan dan perspektif seperti pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik. Jadi saya mengambil 3 dulu. Sebenarnya ada banyak. Oke. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.